menjadi jelas. Itu yang muhkamat. Nah, yang mutasyabihat itu yang pemahamannya, agar pemahamannya benar sesuai dengan yang semestinya, maka harus dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat. Harus diselaraskan, disesuaikan dengan ayat-ayat yang muhkamat. Nah, dalilnya ayat ini, huwallazi anzala 'alaika. Dia Allah yang telah menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, Alkitab. Alkitab yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab. Nah, di antara Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu ada ayat-ayat muhkamat, hunna ummul kitab, yang mana ayat-ayat muhkamat itu merupakan induk daripada Al-Quran. Ummul kitab artinya aslul kitab atau asasul kitab, induk daripada Al-Quran, asal daripada Al-Quran yang menjadi dasar dan landasan dari Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat. Dan ayat yang lain itu mutasyabihat. Nah, maka untuk agar jelas pemaknaannya dan benar pemaknaannya, maka harus dikembalikan kepada ayat muhkamat. Biar tidak terjadi kontradiksi, pertentangan di antara satu ayat dengan ayat yang lain. Karena tidak mungkin Al-Quran itu bertabrakan atau kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. Sedangkan orang yang di dalam hatinya itu terdapat kesesatan, maka mereka akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat dengan tujuan untuk menjatuhkan fitnah, untuk menimpakan fitnah. Wabtigha'a ta'wilih, dan mencari-cari takwilnya. Takwil yang dimaksud di sini adalah takwil untuk yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti terjadinya waktu tepat terjadinya hari kiamat. Itu. Karena dalam bacaan ayat ini itu ada yang wakaf pada firman Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ada yang diwasalkan, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm. Jika wakafnya itu pada illallah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, maka yang dimaksud itu seperti waktu terjadinya hari kiamat. Bahwa tidak ada yang mengetahui waktu tibanya hari kiamat kecuali hanya Allah. Tetapi jika yang dimaksud itu adalah ayat-ayat mutasyabihat, maka Allah warrasikhuna fil ilm itu juga mengetahuinya. Maka wakafnya itu pada warrasikhuna fil ilm, tidak pada illallah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm. Dan tidak mengetahui takwil dari ayat-ayat mutasyabihat kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Itu kalau untuk ayat-ayat mutasyabihat. Tapi kalau untuk waktu tibanya hari kiamat, maka wakafnya pada illallah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan tidak ada yang mengetahui waktu terjadinya hari kiamat kecuali hanya Allah. Wakaf di situ. Gitu ya.
Nah, wabtigha'a ta'wilih itu untuk yang wakaf pada lafzul jalalah illallah. Mereka mencari-cari takwilnya. Artinya mereka sudah ada nas bahwa yang mengetahui waktu datangnya hari kiamat itu hanya Allah. Tetapi kemudian dia mencari-cari. Mencari-cari takwilnya, artinya mencari-cari tahu tentang waktu terjadinya hari kiamat. Dan mereka tidak akan mengetahuinya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah, berhenti di sini. Yang wa batigha ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tapi untuk yang ayat mutasyabihat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Nah, selanjutnya nanti di belakang itu akan dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qushairi tentang pemahaman terhadap ayat surah Ali Imran ayat 7 ini. Nah, karena jika dipahami secara zahir, maka kita juga akan kesulitan untuk memahaminya. Karena di satu sisi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mentakwil ayat-ayat mutasyabihat. Tetapi di sini dikatakan secara zahir dikatakan orang-orang yang ada di dalam hatinya itu kesesatan, maka dikatakan fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Nah, seakan-akan orang yang mentakwil ayat-ayat mutasyabihat itu adalah orang yang ada yang di dalam hatinya ada kesesatan. Padahal yang dimaksud di sini wabtigha ta'wilih itu adalah untuk ayat yang di situ menjelaskan tentang kiamat, bahwa tidak ada yang mengetahui waktu datangnya hari kiamat kecuali hanya Allah. Nah, kalau orang yang di dalam hatinya ada kesesatan, maka dia akan mencari-cari tahu tentang waktu terjadinya hari kiamat. Nanti di belakang akan ada penjelasan yang agak panjang dinukil oleh Syekh, oleh Al-Imam Al-Qushairi. Nah, silakan. Qala al-muallif rahimahullah, al-ayatul muhkamatu hiya ma la yahtamilu min at-ta'wili bihasabi wad'il lughati illa wajhan wahidan aw ma 'urifa al-muradu bihi biwuduhi ka qawlihi ta'ala laisa kamitslihi syai' wa qawlihi wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa qawlihi hal ta'lamu lahu samiyya. Al-ayatul mutasyabihatu wal mutasyabihu huwa ma lam tattadih tilalatuhu aw yahtamilu awjuhan adidatan wahtaja ila nadhri lihamlihi ala alwajhi almutabiqi ka qawlihi ta'ala ar-rahmanu 'alal arsy istawa wa qawlihi ta'ala ilahi yas'adul kalimut tayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'uh ay annal kalima at-tayyiba kala ilaha illallah yas'adu ila mahalli karamatihi wa huwa as-sama'u wal 'amalu shalihu yarfa'uhu ay al kalimut tayyibu yarfa'ul 'amalu shalihu yarfa'ul 'amala shaliha wa hadha muntabiqun wa munsajimun ma'al ayatil muhkamati laisa kamitslihi syai' fatafsirul ayatil mutasyabihati yajibu ayyuradda ilal ayatil muhkamati hadha fil mutasyabihil ladzi yajuzu lil ulama'i ay ya'lamuhu wa ammal mutasyabihu alladzi urida biqaulihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah ala qiraatil waqfi
على لفظ الجلالة فهو ما كان مثل وجبة القيامة وخروج الدجال على التحديد فليس من قبيل آية الاستواء وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم يعلم بمحكمه وآمن بمتشابهه ضعيف ضعفا خفيفا. Al-ayat al-muhkamat hiya ma la yahtamilu minat ta'wili bihasabi wad'il lughati illa wajhan wahidan. Ma urifal muradu bihi biwuduhin. Ayat muhkamat adalah, nah ini definisinya, ya, yaitu ayat yang tidak mengandung kemungkinan takwil dari sisi peletakan bahasa, kecuali hanya satu wajah saja, artinya satu makna. Jadi dari sisi pentakwilan dalam bahasa, dia tidak mengandung kemungkinan makna kecuali hanya satu makna saja. Jadi dia hanya memiliki satu makna. Sehingga karena hanya memiliki satu makna, sehingga maknanya menjadi sudah jelas, yaitu maknanya. Karena cuma itu maknanya, cuma satu maknanya, sehingga maksud dari ayat itu menjadi telah jelas. Nah, sehingga dikatakan dengan definisi yang lain bahwa ayat muhkamat itu ma'urifal muradu bihi biwuduh, yaitu ayat yang maksudnya itu telah diketahui secara jelas. Nah, jadi maksud dari ayat itu sudah diketahui secara jelas. Nah, kenapa? Ya karena hanya memiliki satu makna dalam bahasa. Kita tahu Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Bilisanin Arabiyyin mubin. Dengan menggunakan bahasa Arab. Sehingga Al-Quran harus dipahami dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi pemahaman, pemaknaan ayat-ayat Al-Quran itu dipandang dari segi bahasa Arab, bukan bahasa lainnya. Karena dia memang berbahasa Arab. Nah, kemudian dikatakan dalam bahasa Arab, ini sifat dasar dalam bahasa Arab, sebuah kata dalam bahasa Arab, itu ada yang hanya memiliki satu makna, dan ada yang memiliki lebih dari satu makna. 2, 3, 4, dan seterusnya. Bahkan sampai 15, bahkan sampai 50 makna. Satu kata memiliki lebih dari satu makna. Ketika di dalam bahasa Arab, sebuah kata memiliki satu makna saja, berarti maksudnya sudah jelas. Yaitu berarti maknanya yaitu. Wong cuman maknanya itu kok. Nah, berarti maknanya yaitu, nggak ada yang lain. Tetapi jika sebuah kata dalam bahasa Arab itu memiliki makna selain memiliki makna lebih dari satu makna, maka menjadi ada kemungkinan maknanya. Mungkin makna yang pertama atau mungkin makna yang kedua. Jika maknanya 3, ada kemungkinan makna yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Jika maknanya ada 15, berarti ada kemungkinan maknanya mana yang pertama, atau makna yang ketiga, atau makna yang ke-10, atau bisa jadi makna yang ke-15. Mengandung kemungkinan-kemungkinan makna ini, sehingga muradnya, atau maksud dari ayat itu menjadi belum jelas. Nah, kalau petunjuk atau maksud dari ayat itu belum jelas, maka disebut mutasyabihat. Jika maksud dari ayat tersebut telah jelas karena hanya memiliki satu makna saja, maka berarti itu disebut sebagai ayat muhkamat. Jadi muhkamat atau mutasyabihat itu dilihat dalam perspektif bahasa Arab. Nah, dilihatnya dari segi bahasa Arab. Nah, kemudian
Kaqaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai' wa qaulihi wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa qaulihi hal ta'lamu lahu samiyya. Ayat laisa kamitslihi syai' itu hanya memiliki satu makna, yaitu bahwa tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, baik dalam satu segi maupun semua segi. Tidak memiliki makna selain itu. Sampai orang Wahabi pun juga memahaminya seperti itu, bahwa nggak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, dan bahwa Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Semua memahaminya begitu, termasuk orang Wahabi Mujassimah itu juga memahami begitu, bahwa Allah nggak serupa dengan makhluk, bahwa makhluk tidak serupa dengan Allah berdasarkan ayat laisa kamitslihi syai'. Tapi dalam prakteknya, meskipun mereka bilang Allah nggak serupa dengan makhluk, tetapi mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya dalam prakteknya. Kenapa? Karena diantaranya karena mereka memahami ayat-ayat mutasyabihat secara zahirnya. Nah, tidak mau mereka mengembalikan makna ayat mutasyabihat pada ayat muhkamat. Seperti laisa kamitslihi syai'. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang menandingi, yang menyerupai Allah. Firman Allah, hal ta'lamu lahu samiyya. Artinya tidak ada serupa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh dari ayat-ayat muhkamat. Nggak memiliki makna selain makna tanzih, pensucian Allah dari menyerupai makhluknya. Nah, ini tentang definisi dan contoh ayat muhkamat. Sekarang ayat mutasyabihat. Apa ayat mutasyabihat? Wal mutasyabihu huwa ma lam tattadih dilalatuhu. Yaitu ayat yang belum jelas petunjuknya. Belum jelas. Kenapa kok belum jelas? Karena mengandung makna lebih dari satu. Karena mengandung makna lebih dari satu. Karena itu dalam memaknai ayat mutasyabihat itu mesti ada variasi. Ada perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang maknanya. Nah, tetapi kalau perbedaannya di antara kelompok ahlus sunnah wal jamaah, pasti sepakat bahwa maknanya itu bukan makna jisim. Nah, bukan makna yang menunjukkan atau makna yang bertentangan dengan ayat muhkamat. Dipastikan seperti itu. Tapi maknanya yang mana? Di antara makna-makna yang selaras dengan ayat muhkamat, nah, di situ ada khilaf. Misalnya ayat Ar-Rahman wa 'alal arsy istawa. Istawa dalam bahasa Arab memiliki 15 makna. Maknanya sangat banyak. Ada sampai 15 makna. Nah, di antara makna-makna itu ada yang bertentangan dengan laisa kamitslihi syai', bertentangan dengan ayat muhkamat. Maka seluruhnya sepakat bahwa Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa artinya bukan Allah duduk di atas arsy. Artinya bukan Allah bersemayam di atas arsy. Yang makna jalasa dan istaqara itu menjadi salah satu makna dari makna istawa. Tetapi maknanya apa pentakwilannya? Ternyata kalau kita buka tafsir itu beda-beda. Sebagian memaknainya qahara. Ada yang memaknainya istaula. Ada yang memaknainya hafidho. Ada yang memaknainya abqa. Kenapa terjadi perbedaan-perbedaan? Ya karena itu semuanya makna dari istawa. Nah, selama itu tidak bertentangan dengan ayat muhkamat, maka sah-sah saja dimaknai dengan makna-makna itu. Nah, tetapi jika makna yang diberikan itu bertentangan dengan ayat muhkamat, sudah dipastikan salah pemaknanya. Kalau diartikan misalnya duduk, maka sudah jelas salah karena duduk itu adalah sifat makhluk, sedangkan Allah laisa kamitslihi syai'. Gitu. Jadi ayat mutasyabihat, ayat yang belum jelas petunjuknya. Atau, ini kan dibalik ya dengan definisi yang tadi ya.
Au yahtamilu aujuhan adidah, atau ayat yang mengandung makna yang bermacam-macam, wahtaja ilan nazari, dan membutuhkan untuk berfikir, lihamlihi alal wajhil mutabik, untuk membawanya pada pemaknaan yang sesuai. Kaqaulihi ta'ala ar-rahmanu 'alal arsistawa. Jadi di sini kan ada dua pengertian untuk ayat muhkamat dan dua pengertian untuk ayat mutasyabihat. Tapi dari sisi penyajiannya di sini ada perbedaan. Kalau dalam muhkamat kan didahulukan yaitu ayat yang dari segi bahasa itu tidak mengandung makna kecuali satu makna saja. Itu yang pertama. Makna yang definisi yang kedua yaitu ayat yang maksudnya itu sudah diketahui secara jelas. Tapi untuk mutasyabihat dikatakan mutasyabihat ayat yang belum jelas petunjuknya. Yang kedua, ayat yang ayat yang mengandung banyak makna, makna yang bermacam-macam dari segi bahasa Arab sehingga membutuhkan kepada pemikiran untuk dimaknai dengan makna yang sesuai. Jadi untuk memaknainya dengan makna yang sesuai itu harus dilakukan, difikirkan terlebih dahulu. Difikirkan terlebih dahulu, butuh kepada nazar agar maknanya itu sesuai dengan sesuai dengan ayat yang muhkamat. Contohnya Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Ar-Rahmanu 'alal arsistawa, seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Ini petunjuknya belum jelas. Apa makna istawa dalam ayat ini? Sehingga disebut mutasyabihat. Atau dalam bahasa Arab, istawa itu memiliki makna yang bermacam-macam. Makna yang bermacam-macam sehingga untuk mengetahui apa maknanya butuh nazar dulu, difikirkan dulu. Baru kemudian ketemu maknanya. Itu yang disebut dengan ayat mutasyabihat. Dan contoh yang lainnya, ilaihi yas'adul kalimu thayyibu wal amalu salihu yarfa'uh. Ini contoh yang kedua. Ilaihi yas'adul kalimu thayyib. Kalau makna zahirnya seakan-akan dikatakan Allah itu berada di atas. Berada di atas. Sehingga dikatakan ilaihi, dikatakan makna secara zahir kepada Allah. Al-kalimut thayyib, kalimah thayyibah itu naik. Wal amalu salih yarfa'uh. Dan amal saleh atau kalimut thayyib itu mengangkat amal soleh. Artinya amal soleh itu bisa diterima oleh Allah disebabkan oleh kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena amal itu tidak diterima kecuali apabila dilakukan oleh seorang muslim. Nah, di sini ditakwilkan annal kalimat thayyib kala ilaha illallah yas'adu ilaihi, maksudnya yas'adu ila mahalli karamatihi. Yaitu naik ke tempat kemuliaannya Allah, yaitu langit. Naik ke langit. Kalimat thayyibah la ilaha illallah itu naik ke langit. Wala amalu salih yarfa'uh. Artinya al kalimut thayyib yarfa'ul amal salih. Bahwa kalimut thayyib, kalimah thayyibah itu mengangkat amal soleh. Mengangkat maksudnya menjadikan amal solehnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika amal soleh itu dilandasi oleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dilakukan oleh orang yang beriman. Maksudnya seperti itu. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'u. Orang yang tidak paham maka dia akan meyakini bahwa ilaihi yas'adul kalimut thayyib itu menunjukkan bahwa Allah itu bertempat di atas.
Akan dipahami seperti itu. Wa hadza muntabiqun wa munsajimun, dan ini cocok dan selaras ma'al ayat al-muhkamat, dengan ayat muhkamat, laisa kamitslihi syai'. Fa tafsirul ayati al-mutasyabihati yajibu ayyuradda ilal ayatil muhkamat. Tadi sudah kita sampaikan, penafsiran ayat mutasyabihat itu wajib untuk dikembalikan pada ayat-ayat muhkamat. Dikembalikan itu maksudnya apa? Diselaraskan, disesuaikan dengan ayat muhkamat. Karena ayat muhkamat itu kan ummul kitab tadi dikatakan. Induknya Al-Quran. Artinya pemahaman ayat-ayat yang mutasyabihat itu nggak boleh bertentangan dengan ayat muhkamat. Harus selaras, harus sesuai dengan ayat muhkamat. Hadza fil mutasyabihil ladzi yajuzu lil ulama aya'lamuh. Ini tentang mutasyabih yang boleh bagi para ulama untuk mengetahuinya, yaitu takwil ayat-ayat mutasyabihat. Wa amal mutasyabihu alladzi urida biqaulihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah ala qira'atil waqfi ala lafzil jalalah bahwa ma kana mithla wajbatil qiyamah wa khurujid dajjali ala tahdid. Ya. Sedangkan mutasyabih yang dikehendaki dengan ayat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dengan bacaan waqaf pada lafzul jalalah Allah, bahwa maka itu seperti waktu terjadinya kiamat dan keluarnya Dajjal secara pasti. Falaisa min qabili ayatil istiwa, maka tidak dari dalam perspektif ayat istiwa, bukan itu, tetapi tentang waktu terjadinya hari kiamat atau keluarnya Dajjal secara pasti. Itu apabila wakaf pada lafzul jalalah illallah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Jadi berarti di sini ada dua jenis mutasyabih. Ada mutasyabih yang bisa diketahui oleh para ulama. Ada mutasyabih yang tidak diketahui oleh kecuali oleh Allah. Kemudian waqad warada anhu sallallahu alaihi wasallam i'malu bi muhkamihi wa aminu bi mutasyabihi. Amalkanlah muhkamnya Al-Quran, dan imanilah mutasyabihnya Al-Quran. Dha'ifun dha'fan khafifan. Hadis ini adalah dha'if dengan kedha'ifan yang lemah. I'malu bi muhkamihi wa aminu bi mutasyabihi. Saya kira sampai di sini aja ya. Terlalu lama ngantuk. Karena kita ngaji terus. Ada yang ditanyakan dari yang kita baca tadi? Ya. Jadi ada perbedaan dalam cara baca. Ada cara baca wasal dan ada cara baca wakaf. Jadi terdapat pada yang wa ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasulun, ini kemauan maka kalian yang, atau sama juga yang di tablighu ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu. Kalau yang dijelaskan di sini yang wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah atau wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm. Nah, tapi kalau yang ayat yang sebelumnya, penggalan ayat sebelumnya wabtigha ta'wilih, maka itu yang dimaksud apabila wakaf pada lafzul jalalah illallah. Nah, takwil yang dimaksud itu adalah takwil ayat yang hanya diketahui
pentakwilannya oleh Allah, yaitu tentang waktu terjadinya hari kiamat dan tentang keluarnya Dajjal secara pasti. Kan ada dalam Al-Quran ayat itu yang menjelaskan tentang Dajjal, menjelaskan tentang menjelaskan tentang hari kiamat. Nah itu nggak ada yang tahu takwilnya dengan pengertian waktu terjadinya secara pasti kecuali hanya Allah. Paham ya? Jadi kalau yang dimaksud dengan minhu minhu batigha al-fitnati wabtigha at-ta'wili, ibtigha at-ta'wili, ini untuk yang wakaf pada lafzul jalalah illallah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Bukan berlaku pada orang yang mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat. Tidak berlaku untuk itu. Nah, maksudnya jangan sampai nanti ini dikatakan orang yang mentakwil itu di dalam hatinya ada kesesatan. Maksudnya yaitu mentakwil ayat yang hanya ayat atau tentang ayat yang menjelaskan tentang waktu datangnya kiamat. Orang yang cari-cari takwilnya itu yang fi qulubihim zaigh. Bukan orang yang mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat. Ada lagi? Nah ini penting ya. Jadi Al-Quran sendiri sebenarnya itu sudah menggariskan cara memahami ayat-ayat mutasyabihat. Yaitu dengan firmannya hunna ummul kitab. Itu sebenarnya sudah penegasan. Sudah penegasan bahwa ayat muhkamat itu adalah induk dari Al-Quran yang harus menjadi rujukan dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat. Itu sudah sangat terang seperti itu. Nah, tetapi nyatanya orang-orang Wahabi itu tidak demikian. Mereka justru mengambil makna zahir dari ayat-ayat mutasyabihat yang padahal makna zahirnya itu tidak selaras, tidak sesuai dengan ayat-ayat muhkamat, dengan makna dari ayat-ayat muhkamat. Ada lagi? Kita ngaji sedikit demi sedikit, yang penting kita istiqomah ya. Kita diharapkan semuanya yang hadir bisa istiqomah agar kita tetap bisa murojaah secara terus-menerus, tidak lupa dengan apa yang kita pelajari. Karena hanya dengan murojaah maka kita bisa menjaga ilmu yang ada di dalam hati kita yang sudah kita pelajari. Kita tutup dengan tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang online ada yang bertanya? Tidak ada ya.